Oke. Hai, selamat pagi. Selamat siang tepatnya. Jumpa lagi dengan obrolan Mbak V. Ngobrol yuk. Oke, sekarang Mbak V lagi berada di Ida Cafe. Tepatnya di Wisata Agro Edukasi Kopi Lereng Gunung Bromo, Gunung Sari, Tutur, Pasuruan. Nah, kalian mau tahu banyak tentang dunia perkopian dari hulu sampai hilir. Nah, di sini Mbak V beruntung sekali bertemu dengan owner dari perkebunan kopi di lereng Gunung Bromo ini. Namanya Mbak Ida. Mbak Ida mau ke sebelah sana, enak ngobrolnya. Jadi saya ngobrolnya nggak yang diajak ngobrol aja ya. Selamat siang Mbak Ida. Selamat siang. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bareng ini. Ya, siap. Oke. Mbak Ida ini ahlinya kopi. Mulai dari kebun sampai proses sampai distribusi ya Mbak ya. Oke. Kita cerita mulai dari mana dulu Mbak? Dari Ida Cafe-nya dulu ya. Soalnya biasanya kan mestinya ke kebun dulu nih. Iya. Tapi kita ini langsung ke kedainya, langsung ke kafenya langsung. Enaknya gimana Mbak? Wes monggo cerita. Terima kasih, selamat datang di Ida Cafe Mbak V. Iya, makasih. Bermanfaat untuk Mbak V dan pemirsa semua. Perkenalkan, nama saya Ida Irawati. Ada di lereng Gunung Bromo, tepatnya di Tutur, Kabupaten Pasuruan. Di sini ada edukasi mulai hulu sampai hilir tentang perkopian. Jadi tamu-tamu bisa berwisata pulang membawa ilmu, karena di sini pastinya tidak hanya main-main, kita belajar tentang ilmu budidaya merawat kopi sampai proses kopi sampai dengan produknya. Oke. Alhamdulillah di sini juga ada tempat kopi di Ida Cafe. Ya. Jadi tamu-tamu kalau yang dari jauh lelah, ngopi dulu di Ida Cafe, pasti badan berasa segar dan Semangat. Oke Mbak. Kopi-kopi apa aja yang tersaji nanti di Ida Cafe ini Mbak? Sementara ini kan masih belum launching, tapi kan sudah dioperasionalkan kalau ada tamu-tamu gitu kan. Jadi untuk menu kopinya ada Robusta, ada Arabica, ada blend. Untuk cara untuk minumnya itu ada cappuccino, ada americano, ada espresso dan lain-lain sebagainya. Lengkap itu berarti Mbak. Ini bukan belum launching, cuman gara-gara corona. Guys ya, ini gara-gara corona saja. Cafe ini sementara agak sepi pengunjungnya. Ya, karena biasanya yang datang ke sini adalah wisatawan dari mancanegara. Ya. Karena kondisi Covid, wisatawan mancanegara ini sedang tidak diperkenankan untuk datang ke Indonesia. Jadi untuk sementara ini diaktifkan oleh wisatawan dalam negeri, nggih, Mbak? Lokal aja. Ya, wisatawan lokal. Oke. Untuk ini, Mbak, apakah kopi yang disajikan di sini bisa dibawa pulang oleh Ya, tamu-tamu? pastinya bisa sekali karena produk saya sudah banyak variannya, ada di dalam kafe di etalase. Mari Oke. kita lihat. Ini bagian dalam dari kafe ya guys. Oke. Hai Sachiko. Nah, Ini varian kopinya, oke. ada blend, ada robusta fermentasi, ada castana, ada teh daun kopi, ada arabica, dan juga untuk proses tentang kopi ini kan banyak prosesnya. Ya. Jadi ada proses natural, semi wash, full wash, honey, dan wine proses. Aduh, jelasin itu Mbak. Ya, jadi bisa request kalau mau buka kafe itu bisa request mau proses apa, dan kematangannya pun bisa request. Jadi
Bisa light, medium to dark dan dark. Oke. Gitu. Itu mempengaruhi cita rasa kopinya Mbak Ida ya? Kebetulan kalau Robusta Bromo ini cita rasanya sweet, spicy dan karamel. Keren, enak. Ya. Terus juga organik internasional dari Isen Bogor. Ada sertifikatnya di. Yeah. Oh ya, Yang paling digemari yang mana Mbak? ini tadi kalau Yang banyak kopi yang orang-orang. premium ini kan untuk kelas menengah ke atas. Iya. Jadi yang paling digemari untuk yang lebih keren itu wine prosesnya. Yang wine process. Wine proses itu prosesnya itu difermentasi, ceri merah difermentasi sama kulitnya gitu, selama sebulan. Tapi standarnya 6 bulan sih. Tapi kita sebulan aja sudah oke rasanya. Tapi bentar Mbak Fe ya, karena etalasenya dikunci, saya tak ambil kunci dulu. Oh begitu, sambil ngambil kunci kita ke barisannya. Ke barisannya dulu ya Mbak. Oke guys, ini adalah tempat kopi diolah supaya bisa disajikan ke tamu-tamu yang berkunjung di sini. Nah, di sini ada Mas Firman. Halo. Halo bro, tahu nggak ini Mas Firman ini teman waktu kuliah di UNER, di D3 Pariwisata UNER. Bagi teman-teman yang kangen, teman-teman UNER yang kangen sama Mas Firman, nih Mas Firman lagi ada di Tutur Kopi, tepatnya di Ida Cafe. Mainan kopi sekarang. Sudah tidak bermain wisatawan lagi. Lagi bikin apa Mas? Espresso. Oke, ini ada Mas Firman lagi bikin espresso. Aku mau. Kopinya jenis apa? Kopi lanang, robusta. Kopi lanang robusta. Cocok buat orang yang capek-capek. Oh, cocok buat orang yang capek-capek. Nih, lihat nih. Temanya Kopi lanang robusta espresso. Yummy, kesukaanku. Di lokasi sini kan dingin nih. Mantap, mau dong. Taruh di mana ya? Sana sama Mbak Ida aja. Sama dicicipin sama lihat-lihat di etalase. monggo. Mbak, tak cicipin ya. Oh iya. Ini bagaimana ini? Mesti lepas face shield ini. Kita di sini juga menetapkan standar protokol kesehatan loh guys. Tetap pakai masker dan tetap pakai face shield. Ya Mbak Ida ya. Ya. Supaya kalian kalau datang di sini aman terkendali pokoknya. Oke, tak cicipin dulu ya. Oke, silakan Mbak Fe. Seiki apa iki? Yuk minum kopi. Monggo. Enak aja. Ini Jeng Sulis, Mbak Sulis. Kita bisa bikin paket di sini, paket wisata di sini Mbak Sulis. Mbak Sulis juga harus kenal ini sama Mbak Lilis. Sama Mbak Ida. Oke, nanti maskernya tak pakai lagi. Curang iki aku gak diajak katanya. Siapa ini? Lilis. Yo. Mau Mbak Lilis ya, Mbak Lilis ini pemilik travel di Tuban, Mbak. Oh iya. Jadi saya biasanya kerjasama sama Mbak Lilis untuk bawa tamu-tamu ke Bromo. Oh gitu. Ya, Terus lewatnya mana biasanya? Biasanya lewatnya yang umum di Pasuruan juga? Pasuruan juga. Bukan. Probolinggo. Probolinggo lewat sana. Jadi lain kali kalau ke Bromo harus lewat Tutur gitu loh. Jadi di Tutur ini karena banyak potensinya, ada wisata kebun jeruk, ada wisata bunga kerisan, ada kampung susu, dan pastinya
ada perkebunan kopi dan produk kopi dan bisa ngopi espresso kayak Mbak V ini. Wow, kental nih kopinya, kopi lanang katanya. Kopi lanang. Apa Mbak istimewanya kopi lanang ini, Mbak? Jadi sebenarnya kalau kopi lanang itu apa ya, nggak ada pengaruhnya, cuma mitos aja gitu loh. Karena dia itu biji satu, jadi kentalnya dan pahitnya itu jadi satu. Kalau biji dua kan terbagi menjadi dua. Tapi kalau kopi lanang kan biji satu, jadi lebih kental, lebih pahit. Gitu aja sih. Kalau untuk bisa kuat bagi seorang pria itu hanya sugesti aja, kalau sugesti aja gitu. Tapi enak bener ya ini, pahitnya mantap. Nih Pak tunjukin ya guys, produknya Mbak Ida ini banyak sekali. Ada tutur kopi Arabica, kopi premium. Oke, ada yang robusta. Ini apa ini Mbak? Arabica, cita rasa lereng Gunung Bromo. Lalu yang ini robusta juga ya Mbak? Robusta. Bedanya apa nih? Roasted bean. Kalau ini roasted bean Arabica, kalau ini roasted bean robusta. Oh robusta. Oke, ada jos kopi, ada green kopi. Untuk diet ini green kopi. Jelasin ya Mbak nanti. Jadi green coffee ini manfaatnya banyak sekali. Beda dengan green coffee yang lain. Kalau green coffee produk saya ini sebelum diproses difermentasi dulu dengan probiotik. Jadi kalau diminum rutin, bukan untuk orang sakit, jadi bisa buat detox. Jadi kalau diminum rutin itu bisa mengeluarkan racun zat kimia dalam tubuh. Dan ini manfaatnya untuk orang yang diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi dan lain-lainnya. Jadi ada testimoni yang terkini, ada ibu dosen tiroid, tiroidnya sudah 11, berapa, habis 4 pieces ini, itu dicek upkan lagi 0, berapa, jadi nggak jadi operasi. Gitu ya. Makanya ini organik juga, terus difermentasi dengan prebiotik yang manfaatnya itu bisa buat detox gitu. Jadi manfaatnya bagus, banyak. keren. Terus ini ada kaskara. Kaskara itu apa? Kaskara ini kulit dari biji kopi yang merah. Oh, jadi kulitnya bukan kopinya. Bukan kulitnya. Oke. Jadi kalau ini antioksidannya itu 8 kali lipat daripada blueberry, bisa melapisi lambung. Kalau kaskara, jadi kayak teh tubruk gitu. Ya. Kalau ini rasanya seperti teh. Ya, kayak bunga rosella. Oh, kayak bunga rosella ya. Kalau perlu ditambah gula nggak Mbak? Kalau boleh. Kalau ini teh daun kopi. Kalau daun kan antioksidannya bagus, jadi bagus untuk pencernaan. Jadi intinya bukan biji kopinya aja yang diolah, tapi kulitnya dan daunnya bisa dijual dan bikin produk kayak ini. Keren Mbak. Terus penjualannya sampai kemana ini Mbak Ida kalau untuk kopi? Untuk penjualnya udah seluruh Nusantara sih. Tapi ya karena dampak dari pandemi ini kita harus sabar. Gitu. Jadi semua kan, bukan kita aja kan yang kena dampak, tapi seluruh dunia. Oh, benar-benar. Terus proses untuk roastingnya di mana ya Kak? Di belakang nanti. Kita bisa jalan ke sana ya? Oke. Sambil ngopi ini enak. Kalau pakai face shield ya guys, ini susah mau minum kopi saya ini. Ini kopinya dibawa kemana? Ini kopi lanang untukmu, untuk cintaku. Oke, kita jalan ke tempat perostingan kopi. Oh, ada tamu dulu guys. Dari mana? Oh iya. Halo Dana Butik. Kita lagi jalan-jalan di Tutur Pasuruan, lereng Gunung Bromo. Ya. Kita lagi di Ida Coffee sama wisata agro edukasi kopi. Kebetulan ada tamu juga. Ya. Dari Pasuruan. Dari Pasuruan. Ya? Dari mana nih, Mbak? Hai. Mau tugas akhir. Oh, mau tugas akhir di sini di perkebunan kopi.
Silakan ke sana biar ngopi dulu. Saya nanti tak ke belakang sebentar ya. Halo Bu Ratna. Jalan-jalan yuk ke sini. Mas Erwin bikinkan kopi juga. Mbak Lilis, yuk kita bikin paket ke Bromonya lewat tutur nih. Iya. Nah, Coba kalau kita wisatawan tuh saya menerangkan ini. Jadi kalau untuk kopi hitam itu harus petik merah. Tapi kalau buat green kopi harus kopi yang sudah tua tapi belum merah. Jadi untuk green kopi ini dan untuk kulit dari buah kopi yang merah ini jadi produk namanya kaskara. Jadi kayak gini kaskara. Oke. Terus untuk daunnya bisa dibuat untuk teh. Ini Teh daun kopi teh daun namanya. kopi. Jadi semua kopi itu sebenarnya banyak manfaatnya. Jadi intinya minum kopi hitam kalau benar-benar murni dari biji kopi pilihan yang bagus itu kata orang dulu kan minuman suci. Iya. Jadi minuman kesehatan asal tanpa gula. Asal gitu tanpa loh. gula, benar-benar. Iya. Untuk kesehatan memang sebaiknya kalian itu minum kopi yang tanpa gula. Dan tentunya bukan kopi sobek ya, kopi yang digiling. Digiling. Yang digiling. Oke, kita sudah tersambung kembali. Tadi kita ada sedikit gangguan di sinyalnya. Nah, ini adalah roasting kopi. Kopi apa ini, Mbak? Ini kopi Arabica. Bisa langsung dimakan. Bisa langsung dimakan. Asem kalau Arabica ya. Ini tadi hasil roastingan tadi pagi nih. Iya. Coba ya, Iya. guys, kita makan biji kopi. Enak. Enak, Mbak ya? Enak banget. Banget. Alami. Ya. Jadi ini kalau alurnya, Alurnya gimana? ini kopi yang masih hijau, merah, baru dipanen. Terus ini dibilin kan masih ada merah hijaunya, yang hijau buat green kopi. Habis itu disortasi, ada proses fermentasi. Gitu. Oke. Berarti petik itu sudah ada, green coffee-nya sudah ada, yang Ya. red cherry sudah ada. Langsung dipisahkan ya? Ya. Oke. Mbak, pahit bijinya. Enak, nggak pahit. Apa ini? Jahe. Ini untuk apa? Ini sekedar untuk minuman sih. Oh, untuk tambahan ya? Ya. Tambahan. Oke. Kalau ini fenologi tanaman kopi robusta di wilayah kerja kelompok tani Manunggaling Karso. Jadi kalau bulan 2 sama 3 itu harus pangkas naungan. Nggih. Kalau bulan 3 sama 4 rempes naungan. Karena budidaya pohon kopi itu harus ada naungan. Jadi naungannya itu kalau hujan kita rempesin. Itu biar enggak terlalu lembab. Dirempesin itu apa? Dirempesin itu kan naungannya kan tinggian naungan sama pohon kopinya. Oh, pohon naungannya. Ya, jadi kalau kemarau bisa ngayomi pohon kopinya. Jadi manfaatnya naungannya itu. Biasanya naungannya sono sama lamtoro. Oh gitu. Iya, Naungan pohon kopinya. iya. Kita ini masih di kafe ya guys, belum ke perkebunannya, belum ke kebun kopi. Nggak ngerosting lagi nih Mbak. Iya, belum. Nanti mungkin. Agak siang. Iya. Yuk, yang masih takut-takut untuk wisata, boleh coba nih ke Tutur, ke Ida Coffee. Suasananya sejuk, segar ala Gunung Bromo, karena memang di sini adalah lereng Gunung Bromo. Nah, kalian bisa ngopi di sini. Kopinya langsung dari perkebunan. Untuk harga Mbak gimana? Untuk harga kita tanya sama Mas Erwin. Mana Mas Erwin ya? Mas Erwin? Oh, kok nggak dibikinkan kopi Mas Erwin? Harus minum kopi. Ya. Oh ya. Dari mana? Nanti tidak perlu sama tante.
Nah, Mas Firman, gimana Mas? Tanya. Mau tanya harga kopi Mas? Masnya jualan kopi apa? Apa jualan apa? Kopi kemasan aku belum hafal saudara. Oh. Oh. Ini Ida Kopi. Hai. Hai. Siapa ini? Kenal ya? Kenal ya sama Mbak Fe ya? Oh ya? Siapa? Lagi minum apa? Minum kopi apa? Kopi apa ya? Kopi apa ya? Kopi lanang. Espresso. Ayo. Tetap pakai protokol kesehatan, pakai masker. Ini espresso apa ini? Ini dilepas. Ini semuanya pakai kopi lanang ya ini? Iya, sama. Lanang semua. Enak ya? Pahit? Enak, oke. Top. Oke, ada teman-teman yang mau tanya, silakan nanti Mbak B coba tanyakan ke owner dari Ida Cafe. Mbak, Halo. ini masih bertanya-tanya kah? Oh belum. Dari Universitas Brawijaya. Oh mau ada ini TA di sini mereka. Semoga sukses lancar ya, cepat lulus. Ini tanpa gula lo ya. Tanpa gula, enggak apa-apa, enak kok. Selalu banyak pengunjung Mbak ya tiap hari? Ada aja. Ada aja. Biasanya yang dibeli ini yang kopi yang belum diolah untuk dibawa oleh-oleh, atau mereka beli untuk dijual kembali, atau hanya menikmati kopi di sini Mbak yang paling banyak? Yang paling banyak itu biasanya itu dibuat oleh-oleh. Jadi kalau ke sini terus aku harus oleh-olehin tetanggaku kopi gitu kan. Soalnya di kota jarang ada kopi, paling ada kopi yang digunting. Tapi bukan kopi yang digiling gitu loh. Gitu. Tapi jual yang ini kopi yang habis roastingan gitu, yang Ya. sebelum digiling ada? Ya ada ini, kayak ini. Ini bisa dicium Mbak Fe ini. Oh kita pakai facial ya. Iya, kita pakai bisa facial. nyium. Kan ada lubangnya di pinggir ada. Mana ada lubang? Itu. Oh Pinggir-pinggir langsung. iya, nih guys, ada lubang. Ini gunanya Untuk mencium aroma. Untuk mencium Jadi, aroma. kalau yang dari luar nggak bisa masuk gitu loh. yang luar nggak bisa masuk, jadi yang dari dalam bisa dicium. Sampai kapan bertahannya Mbak? Kan biasanya nanti ini aromanya bisa menguap toh, hilang kayak aroma kopi apa? Kayak pewangi kopi gitu. Jadi kalau kopi Bertahan berapa tidak lama? pernah tidak dibuka itu aromanya akan tetap. Jadi Oh, iya? kalau di aluminium foil kayak gini itu bisa 1 tahun. Bisa 1 tahun Iya. aromanya ya? Tapi kalau sudah dibuka ditutup pasti cepat hambar. hambar. Harusnya ditaruh di tempat yang kedap udara kayak Tupperware gitu. Iya. Ya, toples gitu guys. Nih, kalau sebelum beli kalian bisa cium dulu aromanya lewat Iya. lubang ini. Nah, kalau cocok bisa langsung dipinang ini kopinya. Siap. Mbak, harganya berapa kalau seperti ini? Ini Arabica 250 gram 50.000. 250 gram 50.000 untuk yang Arabica. Ya. Yang satunya Robusta. Ini 35.000. Robusta 35.000. Ada yang mau titip Mbak Fe? Ada just tipnya loh kalau mau titip. Nih ada lubangnya juga. Ini fungsinya untuk kita bisa mencium aroma kopi Robusta ini. Dipencet. Oh dipencet ya Mbak ya? Iya. Oke dipencet dulu baru kita bisa cium aromanya. Yuk yang mau ini yang masih
itu biji kopi yang sudah di roasting. Nah, biasanya kalau yang punya alat seperti saya punya manual grinder Mbak, Mbak. Oh ya. Jadi saya sukanya yang biji begini ya. supaya lebih awet katanya. Dan Kalau ini sudah bubuk. nah, ini bubuk berapa ini, Mbak? Ini robusta. Ini 35 sama seperti yang itu. 35.000 Sudah bubuk. 250 gram, tapi ini sudah bubuk yang Ini robusta. yang Arabica sudah bubuk. Arabica yang bubuk. Iya. Oke, yuk. Ayo, IG-nya dibuka. Iya, ayo. Ini lagi siaran Just langsung. Coffee. Just Coffee. Jos kopi. Bedanya apa ini Mbak? Kok ini di labelin Jos kopi sama tutur kopi? Jadi ceritanya panjang. Oh, ada cerita ini guys. Yuk kita dengerin ceritanya dari Mbak Ida. Jadi awalnya sih memang saya nggak punya merek ya. Terus karena sudah mulai ada yang beli, akhirnya saya rundingan sama suami waktu itu. Waktu itu masih populernya dangdut buka titik jos itu loh. Oh, Jadi gimana kalau kita merek ini Jos Kopi gitu. Ya, Jos Kopi waktu itu memang booming sampai saya dipanggil Ida Jos gitu kan. Oh gitu, makanya kok Instagramnya Jos kopi ya. Jadi setelah kita Kemenkumhamkan, kita patenkan Jos Kopi ini katanya punya bintang 7 ekstra jos. Oh gitu. begitu. Jadi saya nggak harus bertahan ke Jos Kopi itu. Akhirnya saya pakai tutur kopi. Tutur ini kan kecamatan atau desa. Terus saya konsultasi lagi sama Kemenkumhamnya. Mbok jangan tutur kopi, tutur itu kan kecamatan atau desa. Kalau ada orang pakai merek tutur, kamu gimana? Akhirnya Ida Coffee. Pakai namanya sendiri. Iya, soalnya kan habis Jos Kopi, tutur kopi kok masih bulet nggak ada solusinya. Akhirnya Ida Coffee ini jadi matching sama kafenya Ida Cafe. Iya benar-benar. Jadi ceritanya begitu karena ini cuman soal labeling apa namanya? Brandingnya aja, brandnya aja ini mesti berganti-ganti karena memang ada kaitannya dengan proses hukum ya Mbak Ida ya. Terus kalau Ida Coffee yang ini sudah saya Kemenkumhamkan tapi masih proses. Gitu. Oke. Sudah proses. Jadi nantinya ke depan ini bukan lagi tutur kopi atau Jos kopi tapi nanti di Ida Coffee-nya nanti. Jadi kalau kalian nanti bertemu dengan brand-brand yang ini tutur kopi ini masih milik Mbak Ida juga atau yang Jos kopi ini. Nah nanti kedepannya kalau proses hukumnya sudah kelar maka brandnya akan jadi Ida Kopi. Oke. Kopi itu kan cuman bahasa Inggris ya. Kita pakai kopi. Iya kopi aja. Pakai kopi. Oh. Mau lihat yang green coffee tadi mana Mbak? Yang green coffee tadi nih. Wah nih green coffee yang mau diet. Terus yang punya gangguan tiroid mungkin bisa coba di green coffee ini karena ini antioksidannya tinggi ya Mbak ya. Bisa untuk proses detoksifikasi. Oke. Diminum dulu ya. Iya diminum dulu silakan. Sudah ketemu Instagramnya? Gak ada sih. Oh Pakai wifi. Di sini wifi-nya oke ya guys. Kalau mau datang ke Ida Coffee ini jangan khawatir. Wifi-nya oke. Yuk, kalau ada yang mau tanya silakan. Kita masih live bersama Mbak Ida cerita-cerita tentang kopi. Jadi Tentang kalau kopi. kita bicara tentang perkopian itu nggak akan pernah ada habisnya gitu loh. Dari kopi hitam yang pekat bisa membuat hidupku penuh warna. Baik, gimana itu Mbak ceritanya? Jadi dari kopi ini saya bisa keliling Indonesia. Wow. Itu pun difasilitasi dari PT atau dari dinas atau dari universitas. Gitu. Free. Free, dapat sangu juga. Baik.
Hebat, keren Mbak Tapi Ida. karena adanya corona ini kita nggak kemana-mana, tapi kita tetap pakai terima tamu, tapi pakai protokol kesehatan kayak gini nih, Pakai face shield. ya. Jadi aman guys kalau kalian kesini karena memang mereka juga sangat memperhatikan kesehatan diri mereka sendiri, juga kesehatan para pelanggan. Jadi semuanya harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Nah, dari tutur ini kalian juga bisa nanti misalnya mau ke Bromo. Untuk saat ini Bromo masih tutup ya Mbak? Iya. Masih tutup. Nanti kalau memang sudah dibuka kembali, kalian bisa coba deh sebelum ke Bromo singgahnya di Tutur Coffee aja. Kopi dulu, terus kita mandi-mandi di Nah. cafe sini. Setelah fresh kita berangkat ke Bromo. Oke. Jadi udah keliling savana, keliling bukit Teletubbies dan mana-mana. Nanti kita Bisa makan siang di sini ya? Mandi-mandi lagi, ngopi lagi biar fresh, baru pulang. Tapi bisa makan siang di sini Mbak Ida? Bisa. Bisa ya? Bisa. Soalnya memang kadang kan kita turun dari Bromo agak kesulitan Iya. kalau di sana untuk makan ya makan pagi ya, Iya. masih termasuk makan pagi karena selesainya biasanya jam-jam 10 Jam gitu 10, ya. ya. Karena kan di sana juga sudah panas jam Iya. segitu. Jam Bisa. 10-an makan pagi di Ida Coffee sambil ngopi-ngopi cantik ya. Terus pulangnya tentunya bawa oleh-oleh loh Ya, guys. pastinya. Bawa kopi. Terus Mbak Ida, Mas, di sini juga menyediakan untuk penginapan atau Iya. homestay begitu? Ada homestay juga di sini. Jadi kalau tamu jauh, kalau mau ke Bromo kita istirahat dulu, fresh baru berangkat ke Bromo. Terus kalau dari Bromo udah capek-capek mau pulang, kita harus mandi-mandi dulu di sini, baru pulang. Pulang. Lengkap deh di sini ya Mbak Ida ya. Lengkap. Nggak terus pulang juga, bisa ke Jalan-jalan ke kebun jeruk, ke bunga kerisan, ke kampung susu. kampung Ya. susu. Iya, kamu susu, bisa minum susu dan bisa beli susu. Wah. Kalau ke kebun jeruk, bisa petik jeruk. Nah, Kalau ke kebun bunga, kita bisa dapat bunga dan bisa beli bunga. wah keren. Bisa juga ke susu ke kampung kan? Kampung susu. Kampung susu. Dan susu juga bisa loh dikombinasi dengan kopi. Enak banget ya Mbak ya sama espresso ya. Kopi susu. Iya, kopi susu, latte. Latte. Yuk monggo yang sudah ikutin live Instagram Mbak Fe yang mau bertanya silakan chat aja, nanti Mbak Fe bisa tanya langsung.